Selamat pagi untuk teman-teman khususnya kawasan Danau Toba. Pagi ini saya mau membahas dengan judul marpepeng. Jadi marpepeng itu bahasa Indonesianya kerdil. Ya. Marpepeng secara hati mungkin secara kerdil ya, berjiwa kerdil, berhati kerdil. Juga dalam pertanian juga kerdil, politiknya juga kerdil, serba marpepeng. Apa buktinya? Misalnya ya kalau kita lihatlah misalnya pembicaraan di medsos itu seringkali pembicaraan yang mengerdilkan diri, mengerdilkan orang lain. Di bidang pertanian misalnya, sampai sekarang coba bayangkan misalnya, bibit jagung aja harus Pemkab bekerja sama dengan perusahaan. Kenapa masyarakat kita tidak dilatih untuk menghasilkan bibit yang unggul? Ya, jadi Pemkab lebih suka bekerja sama dengan perusahaan bibit karena kemungkinan di situ ada komisi ya. Kita ini kan suka sekali komisinya besar, kerjanya kecil ya. Itu masalahnya. Di bidang pupuk juga sudah dilatih organik, tetap pupuk buatan yang laku. Kenapa? Karena di situ ada tata niaga. Bibit kerbau juga makin kerdil. Kerbau-kerbau marpepeng ya, seharusnya kan harus ditemukan benih unggul ya, unggul pertumbuhannya unggul, melawan penyakit dan seterusnya. Seharusnya kan harus ada pengalaman empirik. Makanya ada profesor peternakan, profesor perikanan, profesor pertanian. Tapi Pemkab tidak mengoptimalkan mereka. Karena kalau petani pintar menghasilkan bibit, maka perusahaan bibit kan akan mati. Nah, inilah marpepeng kita ini. Jadi, apalagi marpepeng? Hubungan sosial, marpepeng. Jangan-jangan rohani kita juga marpepeng ya. Nah, mengapa ini terjadi? Ini sadar atau tidak sadar bahwa hidup kita ini memang ada kepentingan politik. Di dalam kepentingan politik itu ada transaksi. Lalu kenapa kita selalu marpepeng? Nah, gitu ya. Nah, jadi ya kalau karena saya suka mengamati politik, ya kaitannya selalu dengan politik. Ya, selalu kaitannya dengan politik. Biaya politik yang tinggi membuat orang-orang yang akan bisa jadi pemimpin adalah orang yang bisa menghasilkan uang. Ya, kadang-kadang kan orang yang jujur kan linear dengan uangnya tidak banyak ya. Kalau uangnya tidak banyak, tidak biaya politik gitu ya. Dan juga orang jujur susah bergaul karena ya bukan susah sih, tapi maksudnya tidak gampang mencari uang ya. Kalau misalnya ya kalau yang paling gampang cari uang kan korupsi ya kan. Tapi kalau kita membangun integritas kan susah mencari uang ya. Jadi ini bukan pembenaran, tapi memang itulah realita kita. Ya kan? Nah, jadi bagaimana supaya kita keluar dari marpepeng atau mengerdilkan diri ya? Pertama, ya memang harus pribadi kita ya. Hindari sikap-sikap pragmatis. Mulai dari kebijakan politik, perilaku sehari-hari harus kita hindari itu. Dan kenyataannya yang membuat kita terpuruk atau kesulitan dalam mengatasi masalah karena memang kita serba marpepeng. Nah, kalau kita menyadari kita serba marpepeng sekarang, maka kita harus bangkit. Cobalah bayangkan misalnya persoalan petani adalah hasil pertaniannya tidak memenuhi harga gitu ya. Kenapa tidak memenuhi harga? Alasannya kualitasnya tidak memenuhi pasar. Akhirnya apa? Muncullah seperti misalnya food estate. Food estate itu kan akan menghasilkan produk. Produk itu kan akan bersaing dengan produk pertanian. Akibatnya apa? Lagi-lagi nanti petani marpepeng. Nah, jadi sebenarnya food estate itu juga harus dikritisi. Katanya itu harus produknya nanti ke luar negeri. Nah, kalau nggak laku ke luar negeri kan
produk lokal juga. Kalau produk food estate itu misalnya masuk produk lokal, ya terjadi persaingan dengan produk petani, ya makin terpuruk petani. Maka memang sikap kritis harus terus kita lakukan supaya kita keluar dari keadaan hati dan ekonomi yang terus smart pepeng, khususnya di kawasan Danau Toba. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berolahraga.